Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zaki Hamid dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan mempresentasikan dan membahas tafsir daripada surat Maryam. Ya, dan ini juga kami presentasikan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir tahlili. Baik, sebenarnya kami akan tampilkan slide-nya. Oke, slide-nya udah tampil ya. Nah, jadi kami membagi eh, dari ayat awal sampai ayat akhir beberapa bagian. Nah, sebelum membahas bagian-bagian yang tersebut, kita akan bahas dulu terkait surat Maryam sendiri secara umum. Oke. Nah, surat Maryam adalah surah ke-19 dalam Al-Quran yang terdiri dari 98 ayat dan diturunkan di Makkah atau pada periode Makkah. Nah, jadi ini sebelum surah Al-Kahfi dan sebelum surah Toha dan setelah surah Al-Kahfi, maaf. Dan diturunkan pada periode Makkah, artinya surat Maryam ini sangat penting untuk membangun fondasi keimanan seseorang sampai terwujudnya peradaban Islam. Nah, jadi dikuatkan setiap individu-individu masyarakatnya sampailah nanti tercipta peradaban Islam. Nah, dan surah Maryam ini dinamai dari nama Ibunda Maryam atau ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dan satu-satunya perempuan yang disebutkan namanya secara eksplisit dalam Al-Quran. Dijadikan nama surah dalam Al-Quran. Masya Allah. Dan ada juga yang berpendapat para ulama bahwasannya satu-satunya satu-satunya nabi yang berasal dari kalangan perempuan itu ialah Ibunda Maryam. Nah, tapi kita langsung ke bagian tafsirnya. Jadi kami bagi menjadi 6 bagian dan terakhir poin penting atau pesan utamanya. Nah, yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 15. Ya. Kisah Nabi Zakaria dan kelahiran Nabi Yahya. Nah, Nabi Zakaria berdoa dengan suara lembut memohon keturunan meski ia dan istrinya sudah tua dan mandul. Jadi pada saat itu eh, Nabi Zakaria itu keadaannya sudah sangat tua, sudah beruban dan istrinya pun sudah mandul. Jadi eh, Nabi Zakaria pun kebingungan lah ya, dan tanda petik kebingungan bagaimana mungkin saya yang sudah tua sedangkan istri yang sudah mandul itu memiliki keturunan hingga Nabi Zakaria meminta kepada Allah Ta'ala untuk diberi tanda, ya diberi tanda bahwasanya ia akan memiliki keturunan. Itu terdapat pada ayat 10-nya. Nah, dia berkata, "Ya Tuhanku, qala rabbi ja'alni ayah." Kemudian Allah firman, "Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya." Nah, Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap atau berbicara dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Nah, ini ialah tanda bahwasanya Nabi Zakaria akan memiliki keturunan. Nah, eh, dan jadi sebelum
tanda-tanda tersebut, Nabi Zakaria pun sudah meminta kepada Allah Ta'ala agar diberi keturunan. Nah, di ayat 1 sampai ayat 6. Jadi Nabi Zakaria memohon kepada Allah Ta'ala dengan suara yang lembut. Di ayat 3 dijelaskan tuh. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dan doanya Nabi Zakaria apa? Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan sampai ayat ke-6. Itu berisi doanya Nabi Zakaria. Nah, dan Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria dan memberinya anak bernama Yahya. Nah, dan nama Yahya ini belum pernah sebelumnya dikasih oleh seorang pun. Ya, dan ini langsung diberi oleh Allah Ta'ala, Masya Allah. Jadi kalau nama nama kita dikasih seseorang yang orang itu spesial, misalnya dikasih oleh presiden atau oleh orang yang paling istimewa dalam hidup kita. Nah, pasti kita akan merasa wow, Masya Allah gitu kan. Nah, dan Nabi Yahya itu langsung namanya dari Allah Ta'ala, Masya Allah. Nah, dan yang akan nanti menjadi nabi dan pemimpin yang soleh. Nah, tafsir dari ayat ini menekankan bahwa doa yang tulus dan penuh harap pasti akan dikabulkan. Meski secara logika tampak mustahil. Kenapa tampak mustahil? Karena eh, dalam medis pun orang yang sudah di apa namanya di diagnosis mandul itu pasti kemungkinannya kecil kan untuk memiliki keturunan. Bahkan eh, jarang yang dapat keluar gitu atau melahirkan kandungannya. Nah, maka ini pasti di luar logika kita. Nah, tapi Allah bisa saja berbuat kehendaknya bahwasanya kalau kita benar-benar berikhtiar, memiliki niat yang tulus, doa yang tulus, dan penuh harap pasti akan dikabulkan. Nah, selanjutnya di ayat jadi ayat 16 sampai 40 itu tentang kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada saat itu Ibunda Maryam dalam apa namanya mengasingkan diri. Kenapa mengasingkan diri? Karena Ibunda Maryam takut dan karena ketik ya khawatir. Nah, khawatir terhadap tuduhan-tuduhan masyarakat. Karena apa? Karena Ibunda Maryam mengandung seorang anak. Padahal Ibunda Maryam itu bukanlah seorang pezina dan tidak pernah disentuh oleh seorang pun, bahkan laki-laki. Jadi nggak pernah disentuh oleh seseorang pun, oleh manusia ya, baik itu perempuan atau dalam laki-laki. Karena dalam tafsirannya atau dalam bahasa Arab itu, karena di sini dalam Al-Quran menggunakan kata basyar, jadi Ibunda Maryam berkata, bentar, eh, qalat Rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Jadi, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang pun yang menyentuhku. Bashar, walam yamsasni bashar. Jadi bashar ini ialah kulit. Ya, kulit kan dimiliki oleh perempuan, laki-laki. Jadi nggak ada yang pernah menyentuh Bunda Maryam. Masya Allah. Dan inilah yang dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada Bunda Maryam bahwasanya Bunda Maryam akan memiliki eh, seorang anak, mengandung seorang anak. Nah, karena Ibunda Maryam mengasingkan diri, khawatir
terhadap tuduhan masyarakat, padahal Bunda Maryam dan orang tuanya itu termasuk orang orang yang menjaga kehormatan, maka Allah memberikan kemujizatan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia dapat berbicara pada saat masih bayi untuk membela ibunya dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, tafsir dari ayat ini menyoroti bahwasanya kelahiran Nabi Isa ialah suatu mujizat, bukan karena hubungan biologis, melainkan kehendak Allah Ta'ala. Kenapa? Karena disebut bukan hubungan biologis, tapi disebut mujizat. Karena kalau dalam logika kita, dalam medis pun, itu seharusnya ya eh, sperma dan sel ovum itu harus bertemu, ya harus bersatu untuk eh, menciptakan keturunan, ya untuk membentuk keturunan atau melahirkan seorang anak. Nah, bagaimana bisa gitu kan tanpa sperma? Nah, tapi melahirkan seorang anak. Pasti ini di luar logika kita. Nah, tapi kalau sebutkan ini ialah mujizat dan juga walaupun misalnya ada hubungan biologis, ya ini dalam konteks yang lain, dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak semuanya manusia yang melakukan hubungan biologis justru dapat melahirkan seorang anak. Ya kan? Kadang ada yang harus menunggu bertahun-tahun, ada yang belasan tahun gitu, ada yang puluhan tahun bahkan. Jadi yang di pertanyaannya apa penyebabnya eh, bisa seorang perempuan itu mengandung seorang anak? Ya meskipun salah satu asbabnya ialah melakukan hubungan biologis ini, tapi nggak semuanya kan. Kebanyakan iya. Nah, tapi yang sedikit ini kenapa? Itu yang jadi pertanyaannya. Nah, inilah mujizat dari Allah Taala. Bahkan kehendak Allah Taala. Allah Taala. Dan selanjutnya di ayat 41 sampai 50. Nah, di sini dikisahkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan dialognya dengan ayahnya. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru ayahnya yang menyembah berhala dengan penuh kelembutan dan logika tauhid. Jadi eh, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya, nah kita bahas dulu dengan eh, penuh kelembutan. Nah, penuh kelembutan gimana gitu? Nah, jadi Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan panggilan kasih sayang, ya. Jadi manggil orang tua itu dengan panggilan yang seharusnya, jangan memanggil dengan namanya. Fulan atau misalnya siapa? Azal, jangan gitu. Tapi memanggil dengan panggilan eh, yang lembut yang seharusnya. Nah, kalau Nabi Ibrahim memanggil dengan panggilan ya abati. Nah, wahai ayahku sayang. Nah, jadi kita bisa tuh memanggil dengan panggilan kasih sayang kepada orang tua untuk mengajak orang tua dalam kebaikan misalnya. Atau misalnya kita pengen mendakwahi orang tua karena mungkin karena kita sudah belajar Islam secara mendalam, sedangkan orang tua kita masih jauh. Nah, kita bisa dengan membujuknya dan merangkulnya dengan panggilan kasih sayang. Nah, seperti Nabi Ibrahim. Atau kita bisa manggil dengan panggilan Abi, ayah, atau Umi, dan lain sebagainya. Itu dengan menunjukkan panggilan kasih sayang. Nah, dan logika tauhid. Nah, logika tauhid bagaimana? Nah, Nabi Ibrahim katakan kepada ayahnya, "Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Kenapa engkau menyembah eh, yang tidak dapat mendengarmu, terus tidak dapat melihatmu, bahkan tidak dapat menjadi pelindungmu, gitu kan? Tidak dapat menolongmu sedikit pun, wahai ayah. Eh, Jadi ini melatih logika seseorang. Oh iya iya, masa
kita mau menyembah sesuatu yang tidak bisa menolong dirinya sendiri gitu. Kan pernah tuh dikisahkan bahwasannya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa berhalanya tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Kan ini menjadi sesuatu yang apa ya? Sigma boy lah bahasa sekarang, Sigma yang eh, yang lucu lah gitu kan. Nah, tapi ya karena ayahnya ini menyembah yang udah disembah oleh nenek moyangnya, leluhurnya, maka nggak bisa tuh, susah untuk ngajaknya. Nah, meski ditolak, Nabi Ibrahim tetap mendoakan ayahnya. Nah, jadi meskipun misalnya kita mendoakan orang tua atau eh, kita sudah berbicara baik dengan orang tua tapi masih ditolak, nah kita harus mendoakan orang tua kita, ya, dan menjauh dengan cara yang terhormat. Nah, menjauh dengan cara yang terhormat itu ketika orang tua misalnya kafir ya. Nah, kalau sesama muslim buat apa dijauhin gitu kan? Karena untuk jauh dari orang tua ini ialah untuk cuma menjaga keimanan kita gitu, agar keimanan tidak goyah, ya. Tapi bukan berarti di sini Nabi Ibrahim keimanannya goyah, ya. Tapi ini ialah strategi dakwah Nabi Ibrahim. Nah, dengan cara yang terhormat itu gimana? Ya, kita jangan berbicara misalnya, ya kalau ayah nggak mau sembah Allah, ya udah aku pergi aja. Dan jangan kayak gitu, tapi ya udah kalau ayah maunya kita bahasanya dengan bahasa yang halus. Ya udah ya aku, karena aku yakin dengan keyakinanku bahwasannya Allah lah yang benar. Kalau ayah merasa itu yang benar, ya udah masing-masing aja gitu. Tapi aku tetap berbakti pada ayah. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, jadi dari tafsir ini menekankan pentingnya dakwah yang santun dan sabar meski kepada keluarga sendiri. Ya, kadang dakwah kepada keluarga sendiri itu yang paling berat. Semoga Allah mudahkan kita untuk eh, mendakwahkan orang-orang terdekat dan Allah beri kita semua hidayah. Selanjutnya ayat 51 sampai 58 itu mengisahkan kisah para nabi lainnya. Disebutkan kisahnya Nabi Musa, Nabi Harun, terus Nabi Ismail, Nabi Idris dan lainnya sebagai teladan dalam keimanan dan ketaatan. Nah, kenapa disebutkan kisah-kisah Nabi lainnya dalam surat ini? Karena kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kisah para nabi itu disebutkan atau diceritakan dalam Al-Quran ya karena kisah dakwah. Nah, jadi ketika kita mau berdakwah, kita memiliki teladan dalam keimanan dan ketaatan. Siapa yang sepatutnya kita contoh? Ya, bagaimana kita harus mendakwahkan keimanan kepada seseorang, menambah ketaatan kepada orang lain, termasuk pada diri kita sendiri. Nah, itu ada dalam kisah-kisahnya para nabi. Nah, mereka semua disebut sebagai orang-orang yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena kesolehan mereka. Nah, jadi, insya Allah, eh, orang-orang yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah itu ialah orang-orang yang soleh. Nah, ketika kita misalnya dipilih dalam sesuatu hal yang baik, sesuatu yang Masya Allah di luar ekspektasi kita, gitu kan. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang soleh yang Allah pilih. Nah, tapi jangan sampai kita malah, malah apa namanya ya, malah merasa kita sudah soleh gitu loh. Nah, tapi kita berusaha dan berdoa semoga termasuk orang-orang yang soleh yang dipilih oleh Allah Taala. Nah, selanjutnya di ayat 59 sampai 76 peringatan terhadap generasi yang melalaikan sholat. Nah, tadi setelah kisah para nabi dan setelah
masa para nabi muncul tuh generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat ini nanti bakal Allah ancam dengan azab. Kan- Dan kenapa seseorang itu bisa menyia-nyiakan sholat? Karena mengikuti hawa nafsu. Ya, karena sebagian orang mungkin karena pengen cepat selesai sholatnya, atau karena pengen ngelakuin ini, pengen nongkrong dengan teman-temannya, atau ngegame, dan lain sebagainya kan, dan lain sebagainya. Kan itu karena hawa nafsu. Nah, dan orang-orang yang menyanyiakan sholat ini akan mendapatkan ancaman ya, baru ancaman loh, ancaman azab. Nah, ketika mereka nggak bertobat, maka ini bukan lagi hanya sekedar ancaman, tapi pasti akan diazab. Tapi ketika mereka tobat, nah pintu tobat itu terbuka bagi mereka. Allah bakal mengampuni mereka dan memberikan rahmat kepada mereka. Nah, tafsirnya menekankan bahwa menjaga sholat adalah kunci keselamatan dan meninggalkannya adalah awal kehancuran moral. Nah, kok bisa sih awal dari kehancuran moral? Karena coba teman-teman bayangkan, masa kalau generasi sekarang, Gen Z, ada tuh istilahnya, Tuhan aja nggak dijaga, apalagi kamu, gitu kan. Jadi kalau dia nggak bisa menjaga sholatnya lima waktu, apalagi menjaga pasangannya, kayak gitu kan. Nah, jadi pasti akan melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan kekerasan. Nah, itu kan awal dari kancuran moral. Nah, kalau pengen orang-orang yang baik, orang-orang yang memberikan keselamatan, itu ialah orang-orang yang menjaga sholatnya. Karena sholat merupakan kunci keselamatan. Nah, selanjutnya, di ayat 77 sampai 98, penegasan tentang hari kiamat dan balasan akhirat. Nah, setelah di awal kita membahas tadi tentang doa dan kelahiran atau tentang keimanan, tentang tauhid, maka di akhir pun kita membahas tentang tauhid. Dari mana apa eh, apa balasan yang akan kita dapatkan setelah kita mengimani sesuatu kan kayak gitu ya. Nah, orang-orang kafir yang sombong terhadap ayat-ayat Allah akan dibangkitkan dan dihisap. Ya, orang-orang kafir yang sombong jadi merasa kalau sombong itu mengingkari ya. Nah, mengingkari, menolak lagi itu, menafikan. Nah, jadi dia tidak percaya lah, percaya cuma dia merasa lebih hebat dirinya daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka orang-orang kafir ini pasti akan dibangkitkan dan dihisap. Dan Allah menegaskan bahwa semua makhluk akan datang kepadanya secara sendiri-sendiri tanpa menolong. Alhamdulillah. Semoga kita masuk surga tanpa hisab dan Allah mudahkanlah akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan surah ini ditutup dengan penegasan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas sebagai peringatan dan kabar gembira. Pesan utama surah Maryam ini ialah tauhid dan keimanan. Tauhid dan keimanan kepada hari akhir. Nah, tauhid tadi yang kita bahas di awal-awal dan keimanan kepada hari akhir yang barusan kita bahas ialah fondasi hidup seorang muslim. Nah, jadi ini adalah dua komponen yang harus kita jaga. Seperti halnya dalam salah satu hadis, man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, eh, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, berkatalah yang baik atau diam. Nah, ini sesuatu yang baik gitu. Apa sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting karena ia adalah akar dari kehidupan seseorang.
gitu. Nah, dan doa dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian hidup. Jadi setelah kita melakukan ikhtiar ya, seperti tadi Nabi Zakaria melakukan ikhtiar. Nah, Nabi Zakaria terus tetap berdoa dengan doa yang lembut, tidak memaksa gitu. Ya Allah, cepatlah kasihlah aku keturunan, gak kayak gitu. Tapi tetap berdoa dengan doa yang lembut, seperti yang dijelaskan di ayat awal, berdoa dengan doa yang lembut, tidak memaksa, dan sabar. Nah, karena ada masanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin hanya ada eh, mungkin Allah menginginkan tiga hal. Satu, mungkin Allah pengen kalau doa itu dikabulkan, takutnya seseorang itu belum layak gitu. Nah, jadi Allah pengennya mungkin di hari-hari nanti, dia Allah tunda dulu gitu. Nah, dan yang kedua bisa jadi Allah pengen doanya ini nanti Allah beri pahala di akhirat, jadi di convert di akhirat. Jadi yang pertama Allah menjaga dulu, mungkin belum saatnya doa itu dikabulkan. Yang kedua mungkin Allah kabulkan pada masanya. Dan yang ketiga mungkin Allah pengen eh, doa ini dikonvert jadi pahala nanti di akhirat atau menjadi asbab untuk dimasukkan ke surga Allah Ta'ala. Nah, doa dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian hidup. Terus yang ketiga, mujizat para nabi bukan sekadar kisah, tapi pelajaran tentang kekuasaan Allah dan pentingnya menjaga iman. Dan jadi mujizat para nabi itu bukan hanya sekedar kita berkata, wow, masya Allah, kok bisa kayak gitu ya? Bukan hanya itu, tapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu, yaitu ialah untuk kita mengenal Allah Ta'ala akan tanda-tandanya, akan kekuasaan Allah Ta'ala, dan untuk menguatkan keimanan kita lagi. Dan yang terakhir, sholat dan ibadah adalah benteng utama dari penyimpangan moral. Nah, itu. Jadi semoga kita dapat eh, mengambil pelajaran dari surat Maryam ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang dirindukan oleh Allah Ta'ala dan para penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khairan kasiran. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman. Bye-bye.